kurang sehat jadi nggak ikut ya. Nah nanti nih yang misal tahun baru gitu ya, nggak ada kerjaan, ada waktu libur dari laupan gitu kan, wah mau kemana ya? Boleh jalan-jalan ke Siangsan, ya, bagus di sana, pasti rame juga di sana. Jadi saya dengar itu kalau Anda mau ke sana itu harus buru-buru ya, jangan mau mendekati Anda ke sana soalnya pasti nggak dapat tempat untuk motret, untuk dapat view yang bagus tuh apa susah. Jadi mungkin harus agak jauh-jauh jam ya kalau mau cari view yang baik gitu kan. Oh ini masih ngajak. Oke, oh ini nih, ada yang mau nggak? Kalau mau ini jam 3. Ya. Kalau saya mah tahun baru saya di itu aja lah, di Zhongli aja. Ya, tahun baru saya selama ini sudah berapa kali ya? 2 kali ya merayakan tahun baru di Taiwan, tapi nggak pernah saya sampai jalan-jalan jauh ya. Soalnya kalau malam pergantian tahun itu saya selalu di gereja. Ya, ada acara tutup tahun dan buka tahun. Jadi saya tidak pernah selama 2 tahun ini tidak pernah jalan-jalan gitu, nggak pernah ya, selalu di Zhongli saja. Saya dengar kalau apa kalau pergantian tahun gitu di Taipei ramai sekali. Ya, di Taipei itu ramai sekali. Di MRT itu sampai yang sebanyak orang lah pokoknya. Ya saya nggak sanggup membayangkan keramaiannya seperti apa. Ya, jadi nggak usah deh, di Zhongli aja deh. Ya. Ya, jadi memang kalau di Taiwan itu puncaknya di 101 ya. Mm-mm. Ini saya sempat baca artikel itu ya. Jadi di artikel itu ada apa? Ada 7 tempat terbaik untuk merayakan pesta pergantian tahun. Ya, ada 7 tempat terbaik. Yang nomor 1 di Singapura, ya di Singapura. Kemudian yang kedua di Sydney, yang ketiga di Taipei. Nah, jadi lumayan ya. Kalau Anda bisa jalan-jalan ke Taipei, Taipei 101 maksud saya, Anda berarti bisa ke salah satu dari 7 tempat terbaik di dunia merayakan pergantian tahun. Nah, jadi untuk yang apa yang mau jalan-jalan di akhir tahun ya mungkin bisa ya kan. Wah ini oh berarti di Mbak Turiah ini dekat nih rumahnya di 101. Kalau kalau ke 101-nya saya sudah lumayan sering ya. Sudah lumayan sering. Oke. Nah, terus kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah relief. Yang kedua adalah relief lautan ya karena ini terjadi berada di lautan ya, berada di lautan. Nah, kalau kita bicara relief lautan itu ada namanya palung. Jadi palung itu adalah bagian relief lautan yang paling dalam ya, yang dalam sekali ya. Itu kita sebutnya palung. Terus ada juga yang disebut lubuk laut, ada yang disebut gunung laut. Ternyata di dalam laut pun ada gunungnya ya. Ada gunungnya. Ya, kita sebutnya guyot ya, guyot. Terus ada punggung laut, ada ambang laut, paparan, alur-alur laut itu sebetulnya Anda kalau mau lihat gambarnya seperti apa itu ada juga di Google ya. Semester lalu juga saya kasih tugas itu Anda yang semester lalu ya, yang kelas 1 yang lalu itu saya kasih tugas untuk cari gambar relief lautan dan relief lautan aja. Itu ada di Google. Anda nanti ketik relief lautan itu kan nanti akan keluar, akan muncul gambarnya mana yang disebut palung, mana yang disebut dangkalan, mana yang disebut gunung laut itu ada semua di sana. Nanti kalau Anda penasaran mau tahu sih apa sih palung tuh kayak apa bentuknya, Anda bisa lihat di Google. Ya, nanti cari kalau Anda penasaran, ketik relief daratan. Ya.
Terus yang berikutnya, yang ketiga, kita lanjutkan mengenai tenaga pembentukan muka bumi. Jadi bumi atau itu dibentuk karena ada tenaga yang membentuknya. Itu ya, ada tenaga yang membentuknya. Ada dua tenaga. Yang pertama adalah tenaga endogen, yang kedua adalah eksogen. Kenapa disebut endogen? Kenapa disebut tenaga endogen? Ada yang tahu kenapa disebut tenaga endogen? Karena apa? Disebut endogen karena apa? Iya, karena tenaganya itu berasal dari dalam. Jadi endogen itu sebetulnya indogen. In itu dalam ya, masuk gitu kan. Di dari dalam. Nah, kalau exogen, ex itu artinya keluar ya. Ex itu artinya keluar. Jadi tenaga pembentuknya dari luar. Nah, kalau kita bicara mengenai tenaga endogen dari dalam, itu ada 3 macam ya. Ada tenaga vulkanisme, kemudian ada gempa atau seisme, dan yang ketiga adalah tektonisme ya. Jadi kalau vulkanisme itu apa? Nah, vulkanisme adalah kegiatan atau gejala di mana magma tadi masih ingat apa? Batuan yang bentuknya cair dan panas ya, dari dalam permukaan bumi itu kemudian menyembur keluar. Nah, itu kita sebutnya tenaga vulkanisme. Ya, vulkanisme itu artinya itu tadi ya, magma keluar. Jadi Anda kayak membayangkan gunung Merapi itu kemudian meletus ya, itu kita sebutnya vulkanisme. Nah, kalau yang kedua adalah gejala gempa atau kita sebutnya seisme. Nah, kalau gempa itu Anda tahu dong, Anda bisa bayangkan ya, gempa itu semacam apa. Di Taiwan pernah Anda selama ini merasakan gempa? Ya, ada yang pernah merasakan gempa? Ya, lindu ya, bahasa Jawanya lindu. Saya selama di Taiwan itu uh, ngerasain gempa 2 kali ya. Kalau saya 2 kali. Pernah sekali itu gede banget ya. Pernah sekali itu gede banget. Saya sampai wah kaget ya. Jadi kebetulan waktu itu saya ada di kamar gitu ya. Saya di tempat tidur. Nah, itu gempanya tuh sampai sampai kasur saya tuh goyang-goyang kenceng banget ya. Goyang-goyang kenceng banget. Nah, sampai saya kaget, saya bingung mau ngapain gitu kan. Akhirnya saya ternyata semua juga ngerasain ya, keluar semua. Nah, gempa itu bisa terjadi karena itu ya, uh, karena apa, pergerakan dari permukaan bumi ya. Nah, itu kita sebutnya gempa tektonik karena kalau ada pergeseran bumi itu kan bisa kerak bumi itu kan bisa bergeser gitu ya. Nah, pergeseran itu kita sebutnya gempa tektonik. Terus ada juga gempa yang terjadinya karena itu tadi meletusnya gunung Merapi, kita sebutnya gempa vulkanik. Terus ada juga gempa runtuhan karena ada runtuhnya, akibat runtuhnya bagian rongga di dalam litosfer. Nah, kemarin di UTS ini soal ini keluar ya. Ya kan? Ada ya? Masih ingat nggak? Di UTS kemarin soal ini keluar, masih ingat nggak? Ada yang jawabannya terban nggak? Ya kan? Ada ya. Oke, masih ingat. Oke. Jadi gempa itu adalah lindu tadi ya. Kemudian tenaga yang lainnya, tenaga endogen yang lainnya adalah tektonisme. Tektonisme itu nah ini yang tadi saya sebutkan adalah pergeseran ya, pergeseran
kerak bumi, ya, pergeseran kerak bumi. Oke, terus kita masuk berikutnya adalah tenaga eksogen. Ya, tadi saya sudah bilang X itu adalah luar. X itu adalah luar. Makanya kan kita sebutnya ekspor. Ekspor itu kan artinya kita menjual barang keluar gitu ya. Nah, jadi tenaga eksogen itu tenaga yang asalnya dari luar. Nah, apa saja? Misalnya kayak pelapukan, ya, erosi, pengangkutan, pengendapan. Nah, itu adalah contoh-contoh tenaga eksogen. Oke, selesai. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak terkait dengan gejala litosfer? Jadi nanti setelah ini saya mau kasih tugas UAS, ya. Saya mau kasih tugas UAS. Di saya penjelasannya nggak mau panjang-panjang, ya. Jadi saya kasih waktu Anda untuk mengerjakan UAS-nya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak mengenai gejala litosfer? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan review sebentar ya, secara singkat aja. Ya, jadi tadi gejala litosfer itu kan, litos itu adalah batuan, ya, fer itu lapisan batuan. Nah, lapisan batuan itu ada dua macam, ada yang lapisan sial dan lapisan sima. Ya, soal UASnya dikumpulkan kapan? Soal UASnya dikumpulkan hari Jumat ya. Oke ya, ini kan hari Kamis nih. Ini hari Rebu kan. Rebu, Kamis, Jumat. Ya, oke, saya kasih waktu 2 hari ya. Dikumpulkan hari Jumat. Oke. Terus tadi saya lanjutkan. Jadi lapisan litosfer itu ada dua macam, sial dan sima. Oh ya, satu lagi saya belum tadi lupa sampaikan. Nah, antara lapisan sial dan lapisan sima itu ada lapisan tipis yang kita sebutnya lapisan mohorovic discontinuity. Nah, kenapa disebut mohorovic? Mohorovic. Lapisan mohorovic discontinuity. Karena penemunya ini ya, namanya mohorovic. Nah, itu lapisannya namanya, makanya disebut mohorovic. Kemudian kalau kita bicara mengenai batuan itu ada 3 macam, batuan beku, batuan endapan, dan batuan metamorf. Nah, metamorf. Kemudian kita belajar juga mengenai relief bumi. Ada relief daratan, ada relief daratan, ada relief pegunungan gitu kan. Terus tenaga pembentuk bumi itu ada 2 macam, endogen dan eksogen. Oke, kalau gitu saya sampaikan mengenai UASnya. Gampang UASnya. Coba Anda buka modul Anda, halaman 52. Oke, Anda buka modul halaman 52. Yuk, Anda buka modul halaman 52. Sudah? Nah, di modul halaman 52 itu Anda lihat yang tugas. Ya. Oke. Ya. Yuk, Anda, nah, soal OAS-nya itu aja ya. Anda kerjakan tugasnya itu. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 soalnya wilayah Indonesia merupakan daerah pertemuan 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Ini sudah dijelaskan ya di modul 2 kan. Ya, sudah dijelaskan mengenai Sirkumpasifik itu apa, Sirkummediterania itu apa. Nanti kalau Anda lupa, Anda bisa buka di modul 2, itu ada ya. Kemudian bagaimana dampak dari pertemuan tersebut bagi kondisi fisiografis wilayah Indonesia. Jadi fisiografis itu dari kata fisik. Ya, fisik itu adalah
penampakan secara fisik gitu ya. Seperti apa penampakan secara fisiknya? Oke. Itu pertama. Yang kedua adalah, jadi yang pertama itu Anda mencari dampaknya ya. Dampaknya apa? Dampak dari pertemuan dua sirkum itu apa? Oke. Kemudian yang kedua adalah Anda cari data tentang gempa tektonik ya. Gempa tektonik loh ya. Anda garis bawahi gempa tektonik, bukan gempa yang lain, gempa tektonik. Tadi sudah saya jelaskan apa itu gempa tektonik. Kalau lupa buka lagi tadi modulnya ada kan. Nah, Anda cari data mengenai gempa tektonik dari kurun waktu 90 sampai 2007. Anda nanti dalam data itu Anda sebutkan lokasi gempanya di mana, kekuatan gempanya berapa, kerugiannya apa aja, dan korban jiwanya berapa. Ya, Anda bisa cari dari internet aja gampang, ya kan? Kalau dari koran majalah susah, ya sekarang canggih gitu kan. Anda cari di Google pasti saya jamin ada, ya. Saya jamin pasti bisa menemukan untuk data-datanya. Ya. Oke, ini adalah soal UASnya. Nanti akan saya posting lagi di grup. Ya, saya akan posting lagi di grup mengenai UASnya ini. Terus untuk deadline-nya hari Jumat. Ya, ini gampang kan hari Jumat nanti Anda bisa kumpulkan ke saya. Terus mengenai tugas. Nah, mengenai tugas, ayo siapa yang belum mengerjakan? Siapa yang belum mengerjakan tugasnya? Tugasnya itu bikin peta konsep dari modul kedua ya. 2, 3, 4. Kalau sudah Anda mengerjakan, Anda posting langsung di grup. Ya, Anda posting di grup. Jadi kalau Anda mau tanya sudah ngumpulin atau belum ya, Anda lihat di grup aja gitu kan. Kalau Anda ada nama Anda itu berarti Anda sudah ngumpulin tugas. Ya toh? Oke, jadi saya ingetin karena ini sudah hampir selesai loh. Semester pertama sudah hampir selesai dan nanti guru harus mengumpulkan nilai ke bagian akademik itu akhir bulan ini. Jadi 31 Desember itu batas waktu penyerahan nilai. Nah, buat Anda yang belum ngumpulin tugas, yang belum mungkin UTS-nya belum, atau UASnya belum, ayo cepat dikerjakan. Nah, itu Mbak Widya itu belum. Ayo Mbak, dikerjakan. Ya kan gampang kan, Anda buat peta konsep kan nggak susah. Anda cuman ya buat seperti ini. Ya, ini punya Mbak Dian ini sudah bagus sekali ya. Jadi singkat, jelas, padat, dan bisa dimengerti. Ya, Anda bisa buatnya seperti ini. Cuman ini satu kekurangannya Mbak Dian, ya. Kualitas fotonya kurang gitu jelas, jadi agak susah, kecil-kecil banget ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Tapi tidak apa-apa. Ini untuk belajar Anda. Kertasnya ini jangan hilang, ya. Kertasnya ini jangan hilang. Jangan sampai hilang kertasnya. Disimpan sampai Anda kelas 3. Mbak Yuhalini saya belum ngecek tadi, coba nanti saya lihat ya. Overall bagus ya, overall bagus. Loh, kalau tugas Anda sudah ngumpulin atau belum kan Anda bisa lihat di grup kan, gitu. Di overall bagus ya. Terus apa mau ngomong apa ya, lupa. Oh ya. Ya, terus jangan hilang. Ya, boleh dibuat di buku, boleh di kertas, boleh terserah ya. Tapi jangan hilang. Simpan sampai Anda kelas 3. Ya, simpan sampai Anda kelas 3. Kenapa? Soalnya nanti kalau Anda ujian akhir nasional, Anda nanti materinya dari kelas 1 loh. Ya. Ujian akhir nasional Anda tuh nanti materinya dari kelas 1. Jangan sampai hilang. Ya, nanti kan
Kalau Anda sudah kelas 3 nanti Anda belajarnya kan tinggal lihat peta konsep gitu kan. Oh, ini oh ya 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 gitu kan. Jadi Anda buat jangan terus dibuang atau Anda simpan sembarangan ya. Harus Anda jadi Anda harus simpan. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Jasmine nih, Pak Dev. Anak-anak bilang UTS di inbox gak dibuka, email juga ada dibalas, mohon konfirmasinya. Oh ya, mengenai ini ya, saya sudah terima, tapi memang belum saya buka. Nanti hari Jumat saya akan buat updatean. Ya kan sudah saya sampaikan juga. Saya nggak akan konfirmasi satu-satu. Nanti hari Jumat, ya hari Jumat nanti akan saya baca, saya buat update-nya siapa yang sudah ngumpulin ya, yang dan sudah saya terima gitu kan. Anda ngumpulin belum tentu kan saya terima, soalnya kan siapa tahu nyasar gitu kan. Sudah saya tulis kan di itu ya, di status di mana, di pengumuman bahwa saya nggak akan konfirmasi satu-satu, nanti akan saya update hari Jumat ya. Jadi no worry ya, saya pasti akan update hari Jumat. Oke. Iya, soalnya susah kalau misal minta konfirmasi satu-satu gitu ya. Muridnya ada banyak soalnya ya kan. Nah, dulu angkatan pertama juga gitu. Kalau minta tugas minta dikonfirmasi satu-satu gitu kan. Waduh, gitu kan. Saya terus bilang, nggak usah tanya sudah terima atau enggak, pasti akan saya update. Pasti saya akan update gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti tunggu Mbak Jasmine hari hari Jumat saya update ya. Okay. No worry, no worry, nggak perlu khawatir. Oke, okay. Ya, saya ngerti kok. Maksudnya saya ngerti. Saya kan juga siswa, saya kan juga mahasiswa. Kalau saya ngumpulin tugas, saya juga khawatir kan kalau dosen saya terima atau enggak gitu kan. Ya kan? Cuman saya positif aja, orang saya sudah kirimin gitu kan. Saya sudah kirimin, jadi saya positif thinking aja pasti diterima gitu kan. Oke. Ya. Saya ngerti kok ya soal email kadang error dan lain sebagainya. Saya juga di posisi Anda sebagai mahasiswa di Taiwan, saya ngerti. Saya juga kadang kalau ngumpulin tugas apa mikir tugasnya keterima atau enggak gitu kan. Cuman karena saya sudah juga menjadi posisinya guru atau pengajar, jadi saya juga tahu. Saya nggak mau ngerecokin dosen saya untuk tanya sudah terima atau belum, sudah terima atau belum. Nggak. Tapi selama ini saya ngumpulin tugas juga nggak masalah gitu loh. Pasti keterima. Ya. Oh, Pak minta alamat emailnya. Oh, alamat emailnya. Alamat emailnya ini ya, geo1kpctwn@gmail.com. Kan sudah saya itu juga di grup. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kelas malam hari ini. Saya kasih waktu Anda untuk mengerjakan UASnya. Oh ya, ini betul ya. Yang penting datanya jangan dibuang, ya disimpan. Nanti kalau bisa memang belum diterima, dan Anda bisa minta lagi. Minta dikirim lagi, bisa dikirim lagi. Oke. Oke. Loh, soalnya so, Oke. Soalnya di modul halaman 52 yang tugas itu ya. Soalnya di modul halaman 52 yang tugas itu loh. Ya, yang nomor 1 dan nomor 2. Oke, nanti saya posting lagi Mbak di grup mengenai ini supaya lebih jelas.
Sip. Ini kelas kita terakhir ya. Ini kelas kita terakhir. Ya semoga nanti kita masih ada kesempatan ketemu di lain kesempatan ya. Saya ngerasa kok apa ya, semester ini kurang itu ya, kurang mungkin karena TTM, pas TTM nggak ketemu semuanya ya. Jadi kalau dulu waktu angkatan yang pertama dulu, waktu TTM itu banyak yang datang ya, banyak yang datang. Nggak tahu ini semester ini Anda kemarin tuh banyak sibuk ya, nggak bisa juga datang ke KDI. Cuman yang saya masih ingat Mbak Sri Haryanti ya, Sri Haryati ya, datang ya Mbak Sri ya. Terus dengan siapa gitu saya lupa namanya. Itu ada lima ya, ada 5 siswa yang datang waktu itu. 2 susulan, Mbak siapa dengan Mbak saya lupa. Itu baru datang juga. Oke, semoga nanti di semester 2 ya, nanti kan kita masih ketemu lagi di semester 2. Pas TTM diusahakan kita bisa ketemu ya, kita bisa ketemu. Biasa saya kalau TTM itu ngadain ya aktivitas kecil kayak misalnya games atau apa ya. Kalau angkatan sebelumnya saya buat kuis apa ya waktu itu ya. Cerdas cermat ya, saya buat kuis cerdas cermat. Nah, nanti mungkin kita bisa buat hal yang sama ya. Di semester 2 kita waktu TTM kita bisa buat kuis. Seru ya, kita buat kuis. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kerja kerasnya selama 1 semester ini ya. Anda luar biasa, Anda ngumpulin tugas, Anda aktif di kelas itu ya. Saya suka. Terus semangat, ini adalah awal dari perjuangan Anda untuk menyelesaikan studi Anda di Kejar Paket C. Tetap semangat nanti sampai selesai ya, jangan mandek ya. Nanti dikumpulinnya hari Jumat Mbak ya, dikumpulinnya hari Jumat. Di pesan saya ini permulaan bagi Anda. Kalau Anda sudah mulai, jangan sampai nggak diakhiri, sayang ya. Jangan berhenti di tengah, Anda akhiri nanti sampai akhir, sampai Anda dapat sertifikat SMA ya. Oke. Terus tetap semangat aja lah, pokoknya tetap semangat. Kalau Anda mau tanya apa juga masih boleh ya. Kalau ada pertanyaan apa, boleh. Terkait geografi atau apa itu, whatever, boleh tanyakan ya, boleh tanyakan ke saya dengan senang hati akan menjawab. Oke, kalau gitu saya kasih waktu Anda untuk mengerjakan UAS. Kalau bisa Anda kerjakannya malam hari ini sekalian, jadi nggak nanggung ya, nggak nyimpan utang ya, supaya tidurnya nyenyak. KPC kayaknya, KPCTW ya, KPCTW atau KPCTWN ya, bentar, saya lupa. Oh, KPCTW, sorry ya, KPCTW ya, GU1 kpctw@gmail.com. KPCTW Mbak, terima kasih di itu ya. Oke. Itu aja. Tadi ada pesan dari Mbak Novi ya. Mbak Novi bilang, Pak jangan terlalu malam gitu ya. Maaf karena tadi saya ada acara gitu kan, jadi baru bisa mulai kelas jam 10. Nah oke, jadi gitu aja untuk malam hari ini. Terima kasih sekali. Selamat malam. Nanti saya posting untuk UASnya ya, di grup. Anda tunggu sebentar lagi saya posting.